Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elemen Matematika. Pada kesempatan kali ini kita bahas yaitu tentang persamaan nilai mutlak ya. Pada video sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang definisi nilai mutlak. Sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlaknya. Oke, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak di sini ada dua cara ya. Yang pertama kita menggunakan definisi. Yang kedua, kita gunakan sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak. Oke. Pada persamaan nilai mutlak ini bentuk umumnya ada berbagai macam ya. Tergantung konteks soalnya. Ada yang menuliskan mutlak AX tambah B sama dengan C. Ada juga yang menuliskan mutlak AX kuadrat plus BX plus C sama dengan sini K saja ya, plus sama dengan K. Ada juga bermacam-macam ya, mutlak AX plus B sama dengan ada PX tambah Q. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya cuma menuliskan 3 saja ya. Jadi itu tergantung pada konteks soalnya saja sebenarnya. Tapi langkah penyelesaiannya itu sama caranya. Itu berdasarkan definisi bisa atau berdasarkan sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Oke, jadi akan kita bahas yang pertama itu langkah penyelesaian persamaan nilai mutlak berdasarkan definisi. Definisi yang mana? Definisi nilai mutlak yang kita sudah pernah pelajari pada video yang lalu. Oke, kita langsung saja masuk di contoh ya. Contoh. Pada contoh kali ini kita akan coba tuliskan 3x dikurang 2 sama dengan 5. Oke, ketika kita menggunakan cara definisi, berarti yang ada nilai mutlaknya, yang ada tanda mutlaknya, kita terus definisikan. 5 ada mutlaknya? Tidak ada. Berarti kita tidak perlu definisikan. Oke, contohnya misalkan kita definisikan dulu 3x dikurang 2. Oke, saya rasa semua sudah bisa ya. Yang belum bisa, ayo dinonton video saya sebelumnya. Mutlak 3x dikurang 2. Perubahannya yang pertama, yang positif 3x dikurang 2. Ini jika apa? X yang lebih besar dari ya 2 per 3. Untuk yang kedua, negatif 3x dikurang 2. Ini jika apa? Jika apa? Ya, X yang kecil dari 2 per 3. Nah, setelah kita rubah ini, kita rubah bentuk definisi, maka kita tentukan penyelesaiannya. Yang pertama, X nya itu nilai yang kalian peroleh di sini berlaku jika lebih besar dari 2 per 3. Yang mana kita gunakan? Berarti kita gunakan ini. Berarti yang pertama ya, jika X lebih besar dari 2 per 3. Jadi kita gunakan di atas ini. Maka 3X dikurang 2 sama dengan 5. Mutlaknya sudah hilang ya. Sudah tidak ada lagi mutlak. Karena kita kerjakan berdasarkan definisi. Sudah ada batasan-batasannya. Oke, jadi 3X dikurang 2 sama dengan 5. Berarti ketika disederhanakan, 3X sama dengan 5 plus 2 atau X sama dengan 7 per 3. 7 dari mana? 5 plus 2. 3 dari mana? Dari sebelah kiri sini ya. Oke, jadi kemungkinan yang kedua, X yang kecil dari 2 per 3. Nah, nilai mutlaknya itu bukan yang positif lagi, tapi dia negatif. Nih, karena dia batasannya X kecil dari 2 per 3 ya. Karena dia batasannya X kecil dari 2 per 3. Maka kita bisa tuliskan 3x dikurang 2. Oke, jangan lupa negatifnya. Oke. Ya. Sama dengan negatif Jadi sama dengan 5. Oke, negatifnya bisa kalikan ke dalam, bisa kalikan ke sebelah juga ya. Oke, kalikan ke dalam saja ya. Berarti minus 3x
ditambah dengan 2 sama dengan 5. Oke, berarti minus 3x sama dengan 5 dikurang 5 kurang 2, sehingga x nya sama dengan minus 1. Oke, mungkin dari antara kalian ada yang bertanya ya, kok bisa jadi minus 1 Kang? Oke, jadi hasilnya dari ini 5 dikurang 2 berapa? 3. Ini berapa? Minus 3. Perkalian ya, berarti kebalikannya adalah pembagian, berarti minus 3. 3 bagi minus 3 minus 1. Oke, setelah kalian peroleh x sama dengan 7/3, x sama dengan minus 1, apakah semua nilai x ini memenuhi? Belum tentu. Makanya kalian harus buktikan berdasarkan alasannya ini. Coba kita lihat. X nya berapa? 7/3. Apakah dia lebih besar dari 2/3? Apakah dia lebih besar dari 2/3? Benar. Maka ini memenuhi. M ya, memenuhi. Kalau ini minus 1, apakah minus 1 lebih kecil dari 2/3? Benar ya? Maka ini juga memenuhi. Jadi nilai x yang memenuhi mutlak 3x dikurang 2 sama dengan 5 berlaku jika x nya sama dengan 7/3 atau x sama dengan minus 1. Oke, bisa ya? Oke, lanjut contoh soal nomor 2. Oke, contoh kedua. Misalkan mutlak 3x dikurang 5 sama dengan minus 5. Oke, kerjakan dengan cara yang tadi. Silahkan di pause dulu videonya. Oke, untuk yang sudah dapat, kita peroleh nilai x nya sama dengan berapa? Nilai x nya itu sama dengan berapa? Tidak ada. Nah, kok bisa? Coba ditonton lagi video sebelumnya. Nilai mutlak ada tidak menghasilkan negatif? Tidak ada ya? Nah, sehingga tidak perlu kita panjang lebar. Nilai dari mutlak 3x dikurang 5 sama dengan minus 5 itu tidak ada nilai x yang memenuhi. Bisa ya? Oke, kita lanjut contoh soal selanjutnya. Contoh soal terakhir yang ketiga. Oke, contoh soal terakhir, contoh soal yang ketiga. Mutlak 3x dikurang 4 dikurang x sama dengan 10 ya. Nah, ini caranya gimana? Ya sama caranya. Kita definisikan dulu yang ada tanda mutlaknya. Ini ada tanda mutlaknya tidak? Ada? Tidak ada ya? Berarti kita tidak perlu definisikan itu. Berarti yang kita perlu definisikan saja cuma ini. 3x dikurang 4. Jadi definisinya 3x dikurang 4, 3x kurang 4 berlaku jika x yang lebih besar dari 4/3. Yang kedua, minus 3x dikurang 4 jika x nya kecil dari 4/3. Caranya gimana? Ya sama caranya. Langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah ini, gunakan persamaan penggantinya sini ya, dengan batasannya jangan lupa. Jadi batasannya yang pertama x yang lebih besar dari 4/3 ya. Jadi perubahannya 3x dikurang 4 sama dikurang 3x dikurang 4 dikurang x sama dengan 10. Ini tidak ada perubahan ya, karena tidak ada mutlaknya. 10 juga tidak ada mutlaknya. Berarti jumlahkan yang sejenis, jangan jumlahkan yang tidak sejenis. Berarti 2x sama dengan 10 plus 4. 4 dari mana? Sini ya. 2x dari mana? Nih. Berarti sehingga x nya kita peroleh sama dengan 7. Bisa ya? Nah, yang kedua, kemungkinan yang kedua kita peroleh adalah x yang kecil dari 4/3. Coba kita lihat. Berarti minus
3x dikurang 4 dikurang x sama dengan 10. Berarti jadinya adalah minus 3x plus 4 kurang x sama dengan 10. Jumlahkan yang sejenis, jangan jumlahkan yang tidak sejenis. Berarti minus 4 sama dengan 10 dikurang 4. Berarti ada 4x ini ya. Berarti x nya sama dengan 6 per minus 4, atau x nya sama dengan minus 3 per 2. Oke, coba kita lihat. Harus sesuai dengan batasan di atas ini ya. Kalau tidak sesuai maka ini tidak memenuhi. Ini juga bisa jadi tidak memenuhi. Coba kita cek. Apakah 7 lebih besar dari 4/3? Benar ya? Maka ini memenuhi. Sekarang yang ini. Apakah minus 3/2 itu lebih kecil dari 4/3? Benar? Benar ya? Maka ini juga memenuhi. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 7 atau x sama dengan minus 3/2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah mengerti. Yang belum mengerti silahkan diulang videonya. Oke. Kita lanjut. Oke, sekarang langkah yang kedua untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak itu ini ya, menggunakan sifat nilai persamaan nilai mutlak. Yaitu jika misalkan mutlak AX tambah B sama dengan K, ini jika AX tambah B itu sama dengan K, atau AX tambah B itu sama dengan minus K. Jadi contoh yang tadi ini 3x dikurang 2 sama dengan 5. Oke, contoh 3 tadi kita selesaikan mutlak 3x dikurang. Oke, jadi yang tadi contoh 3x dikurang 2 mutlak 3x kurang 2 sama dengan 5. Oke, jadi kita selesaikan ini dengan cara ini. Mutlak 3x dikurang 2 sama dengan 5. Jika ini berarti jika 3x dikurang 2 sama dengan 5 atau 3x dikurang 2 sama dengan minus 5. Oke, kita selesaikan. 3x sama dengan 7 dari mana? 5 plus 2 ya. Atau saya tuliskan ulang 5 plus 2. Berarti x sama dengan 7/3 ya. Kalau di sebelah kanan atau 3x sama dengan minus 5 plus 2. Berarti x sama dengan minus 3/3 sama dengan minus 1. Jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 7/3 atau x sama dengan minus 1. Oke, sangat simpel ya. Jadi di sini kalian bebas menentukan kalian mengerjakan menggunakan cara apa, menggunakan sifat nilai mutlak atau menggunakan definisi nilai mutlak. Kelebihan dan kelemahan ada masing-masing ya. Jadi kelebihannya itu untuk nilai persamaan nilai mutlak ketika kalian kerjakan menggunakan cara definisi, walaupun agak lama tapi nilainya lebih akurat.
dibanding dengan menggunakan sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Nanti ketika kalian kerjakan soal, pasti nanti ada beberapa soal yang memperoleh hasil yang real dan ada juga yang tidak memperoleh hasil dan real. Oke, untuk lebih jelasnya coba kalian kerjakan latihan soal yang saya berikan ya, untuk latihan. Oke, jadi contoh kali ini mutlak 2x 3x dikurang 2 sama dengan 5 menggunakan sifat nilai mutlak, bisa ya. Oke, sekarang ini sifat yang pertama. Sekarang kita lanjut sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu adalah mutlak x. Mutlak x itu sama dengan akar x kuadrat. Oke, contoh misalkan yang tadi ya, mutlak 3x dikurang 2 sama dengan 5. Oke, berdasarkan sifatnya mutlak x sama dengan akar x kuadrat, maka kita bisa rubah jadinya akar 3x dikurang 2 pangkatkan dengan 2 sama dengan 5. Bisa ya? Ini nih. Maka untuk menghilangkan akar jangan langsung di ini ya. Untuk menghilangkan akar ini jangan langsung menghabiskan akar dengan pangkat yang di dalam. Tidak boleh ya. Bukan seperti itu caranya. Jadi caranya itu adalah kalian kuadratkan kedua ruas. Jadi kalian kuadratkan kedua ruas. Jadi yang di sebelah kiri kalian kuadratkan, di sebelah kanan juga kalian kuadratkan. Maka kita peroleh, ini akarnya hilang ya. Yang tersisa adalah, oke, maka kita peroleh 3x dikurang 2 kuadrat sama dengan 5 pangkat 2 berapa? 25 ya. Dari sini kita sederhanakan ini untuk akarnya dikeluarkan, atau bisa juga langsung diakarkan di sebelah juga bisa. Jadi hasilnya adalah 3 dikurang 2 sama dengan plus minus akar 25 ya. Di sini kalian bisa jabarkan 3x dikurang 2 kuadrat sehingga jadinya 9x kuadrat dikurang berapa? Ya, betul ya. 12x terus ditambah dengan 4 sama dengan 25 ya. Nah, dari sini kita peroleh 9x kuadrat dikurang 12x dikurang 21 sama dengan 0. Bisa disederhanakan? Masih bisa ya. Sehingga jadinya 3x kuadrat dikurang 4x dikurang 7 sama dengan 0. Oke, dari sini kalian kerjakan dengan cara seperti biasa ya, menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat ada 3 ya: memfaktorkan, merasionalkan, memfaktorkan, melengkapkan kuadrat, atau menggunakan rumus ABC ya. Pada kali ini saya gunakan saja rumus ABC. Pada kali ini saya gunakan rumus pemfaktoran ya. Oke, untuk yang lupa saya tuliskan ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dari sini kita kalikan depan kali belakang. A dikali X itu nanti sama halnya dengan P dengan kali Q. Untuk yang B ini sama dengan P plus Q. Jadi seperti ini ya. Maka nanti kita peroleh AX plus P AX plus Q sama dengan 0 sedepan. Jadi jadinya seperti ini ya, cara menyelesaikan memfaktorkan persamaan kuadrat nih. Sehingga jadi dari sini A dan C. Nah, P dan Q dari mana? P dan Q itu nilai yang kalian pilih secara bebas ya. Kita langsung saja masuk di contoh soalnya mengerjakan ini. Maka dari sini kita peroleh tadi
3x kuadrat dikurang 4x dikurang 7 sama dengan 0. A nya berapa? 3 ya. C nya berapa? Minus 7. Berarti 3 kali minus 7 sama dengan berapa ini? Minus 21. Yang B nya berapa? B nya adalah minus 4. Berarti minus 4. Oke, P dan Q ini kalian cari nilai sembarang. Ketika kalian kalikan, hasilnya adalah 21. Ketika kalian jumlahkan, hasilnya adalah minus 4. Ya itu, kita peroleh tadi ternyata sama ya. Ini kebetulan ini sama. Hasilnya adalah minus 7 dikali dengan 3. Minus 7 kali dengan 3 minus 21. Minus 7 plus dengan 3 minus 4. Maka P dan Q yang kita peroleh adalah minus 7 dan 3. Sehingga kita peroleh 1/3 dalam kurung 3x tambah dengan P. P nya berapa? Minus 7 ya. Minus 7 dikali dengan 3x dikurangi dengan 3x ditambah dengan berapa? Q nya kita dapat 3 ya. Sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya kalian ambil ini masing-masing perkalian pemfaktorannya ini. Jadi yang pertama yang kita peroleh adalah 1/3 3x dikurang 7 sama dengan 0 ya. Ini perolehan yang pertama. Oke, kita peroleh pertama ini 1/3 3x dikurang 7 sama dengan 0. Oke, kalikan ke dalam, berarti jadinya adalah 3/3 dikurang 7/3 sama dengan 0. X ya sini ya. 3 bagi 3 berapa? 1 ya. Berarti X sama dengan 7/3 ini. 7/3 tinggal menyeberang ke sebelah ya. Kemungkinan kedua atau 3x tambah 3 itu sama dengan 0. Sepertiganya sudah di mana? Sepertiganya satu kali saja ya. Bisa menempel di yang pertama atau bisa menempel yang kedua. Jadi terserah. Jadi cukup satu kali saja. Sehingga kita peroleh di sini 3x sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3/3 sama dengan minus 1. Jadi kesimpulan, jadi nilai X yang memenuhi X sama dengan 7/3 atau X sama dengan minus 1. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, jadi di sini yang perlu kalian ingat itu adalah metode pemfaktoran ya. Nih. Kalian banyak-banyak latihan, semakin banyak latihan maka metode pemfaktoran ini kalian semakin kuasai. Oke, itu dia cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak menggunakan sifat-sifat persamaan nilai mutlak ya. Jadi ada persamaan nilai mutlak itu ada dua sifatnya, yang sini saya tuliskan. Yang pertama yang tadi mutlak 3x mutlak ax tambah b sama dengan k, itu jika ax tambah b sama dengan k, yang ini ya, atau ax tambah b sama dengan minus k. Definisi sifat yang kedua itu mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Oke, memang ini agak rumit ya penyelesaian dari seperti ini. Tapi karena ketika kalian sering latihan-latihan mengerjakan soal-soal menggunakan sifat ini, sifat yang kedua, maka materinya akan semakin kalian kuasai kok ya. Oke, untuk latihan silahkan kerjakan latihan 3 nomor ini ya, supaya mempermantap. Ketika kalian sudah kuasai materinya, maka 3 latihan ini tidak ada apa-apanya untuk kalian ya.
Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan tombol like ya. Jika kalian merasa bermanfaat, maka bagikanlah ke teman-temannya kalian. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu akan lebih baik jika kalian bagi-bagi. Oke, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.